Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat dan teman-teman konsep kehidupan channel di mana saja berada, mudah-mudahan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan teman-teman konsep kehidupan channel, bahwa pada kesempatan ini kita terus mengikuti perkembangan yang sedang ramai ini ya, tentang nasabah Alawi, di mana kaum Ba'alawi ini, pasukan Ba'alawi ini sudah mengeluarkan statement-statement mengancam, sudah mengeluarkan ancaman-ancaman ini kepada pribumi ini. Mereka itu pendatang ya, dari Yaman, imigran. Kita pribumi, kenapa harus takut? Ayo kita lawan. Ayo singkan lengan baju. Kita hadapi mereka. Mereka menantang, kita tantang. Mereka ngajak perang, kita lawan perang. Pasukan laskar fisabilillah sudah siap. Kenapa? Umat Islam itu yang banyak bukan dari Yaman, yang banyak pribumi. Pribumi banyak yang ikut muhibin, jadi muhibin, manut kepada yang mengaku Habib. Kita bukan benci, kita tidak membenci Habib ya. Apalagi kita tidak membenci keturunan Nabi. Demi Allah, ya tidak ya. Kita mencintai. Walaupun Habib ini bukan keturunan Nabi juga kita tidak benci, ya. Kita menghargai mereka. Kita menghormati mereka sebagai muslim. Kalau kepada keturunan Nabi kita hormati mereka karena mereka adalah keturunan Nabi, Sayyid, Syarif, ya kita hormati ya. Kita hormati. Ya, jadi kita jangan diam-diam saja. Ayo kita siap-siap juga. Kita harus persiapkan pasukan berani mati. Ya. Rizik sudah siap pasukan berani matiin. Ya kan? Muhdor sudah siap dengan pasukan shock terapi, tegangan tinggi. Ya. Ayo kita siap apa lagi? Kita siap dengan bambu runcing. Bambu runcing kok dulu yang menang juga, ya, melawan nuklir ya. Bambu runcing aja, nggak kedengaran suaranya, tahu-tahu masuk, sempat telur-telur ini, telur-telur busuk gitu, teluh. Di Banten malah loba teluh, tenang Kang, ayo, ngaing gitu di Banten, kula sarua bae, siap-siap wae lah, ayo. Ya, begitulah sahabat di mana saja berada. Yang panas kita ikuti, tapi jangan memanasi. Kalau bisa kita dinginkan, tapi kalau perlu harus dipanaskan, kita panaskan juga. Kalau tidak nanti gimana ya? Ya seperti itulah sahabat dan teman. Mari kita singkan dengan baju, kita tingkatkan kewaspadaan dan ukhuwah Islamiyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Apapun yang terjadi demi Islam, yuk kita bela. Berjuang, jihad fisabilillah. Kenapa harus takut? Baiklah, sahabat di mana saja berada, yuk kita ikuti. Ini ada statement-statement dan ancamannya Muhdor nih, ya, yang perlu kita ketahui. Ini ancamannya. Bahkan kitabnya pun sudah punya, tapi kitabnya disangkal itu kitab tahun berapa, abad berapa, kitab abad 5 disebut abad 4 ya. Salah nyebutnya juga. Juragan Muhdor salah nyebut kitab tahunnya. Ya. Oke, selamat menyaksikan videonya, kita ikuti. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Lalu apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka
yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada. Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Tolong perhatikan. Siap mau dengar? Siap mau dengar? Siap mau dengar? Perhatikan, ini kitab abad keempat. Ini abad keempat. Kitab yang paling tertua yang ditulis Ibnu Taba, abad keempat. Tahun di sini abad keempat 478. 478. Ini kitab pegangan pedoman, salah satunya pedoman kiai-kiai sepuh. Mau dengar? Mau dengar tidak? Baik, tolong diperjelas. Disebutkan di sini, dzakara walad Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Disebutkan anak dari Isa, Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Perhatikan, ini penting biar sampai tidak difitnah lagi. Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi ibn Ja'far Shadiq. Isa itu bin Muhammad bin Imam Ali Uraidi. Ali Uraidi itu kuburannya berada di Madinatul Munawwarah. Ibn Ja'far Shadiq, putra dari Imam Ja'far Shadiq. Perhatikan, ini kitab yang nulis abad keempat. Ini salinan, bukan keempat-empat ininya, tapi tulisan yang mengarang, yang menyusun abad keempat. Jelas tidak? Dilanjut tidak? Lanjut tidak? Ini saya harap ini didengar oleh Dajjal Imad dan pengikut-pengikutnya yang selalu menantang. Mana itu kelompok Ba'alwi? Mana itu kelompok Ba'alwi? Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggol min ala Ba'alwi. Setelah kita baca nanti, kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Kita akan beri shock terapi nantinya. Kita lanjut pembacaan ini. Lanjut tidak? Lanjut tidak? Wa huwa Isa al-Akbar wal mulakkab bil Azraq wal mashhur bil Rumi. Isa ini dijulukin juga Isa Akbar, dijulukin juga Al-Mulakkab bil Azraq, masyhurnya disebut Isa Ar-Rumi. Ya. Wa fi waladu adad kabir min al-aradiyin muntashiruna fi kathir min al-buldan bil Iraq wal Hadramut wal Syam wal Mesir wa ghairuha. Anak-anaknya ini bertaburan banyak. Sebagian berada di Irak, Basrah, di Hadramut, Yaman, Syam, di Mesir, dan berbagai macam negara. Waqad aqaba 35 waladan. Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi ini punya anak 35 anak. Ayo teroban sontep aku. Anaknya berapa? Anaknya berapa? 35. Perhatikan, 30 dzakaran wa 5 inath.
anak yang berjumlah 30 ini laki-laki. Laki yang bolo, perempuannya 5. Perempuannya 5. Wa minadz-dzukur man kana muqillan wa minhum man kana muksiran. Dari anak Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi ini yang 35 itu anak-anaknya kawin, keturunannya dari anak itu ada yang punya anak sedikit, ada yang punya anak banyak. Dari anak-anak Isa, Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Paham ya? Paham tidak? Baik, lanjut tidak? Wa minhum man lam yu'aqib. Sebagian tidak punya anak. Yang tidak punya anak, thumman gharata naslahu, dan terputus nasabnya. Sudah enggak ada, tak punya anak. Betul? Betul. Terputus anak-anak dari sebagian daripada anak Sayyid Isa. Ya, sebagian, bukan semua, sebagian. Perhatikan, lakin aqaba Sayyid Isa bin Muhammad min ibnihi Ahmad, akan tetapi nyambungnya keturunan Sayyid Isa dari anaknya yang bernama Ahmad. Dari anaknya yang bernama Ahmad. Banyak turunannya, perhatikan. Siap dengar tidak? Perhatikan. Ibn Isa Asy-Syahir bil Muhajir kana kathiran jiddan fi Hadramut wa ba'd al-bilad al-muslimin. Anak-anak ini dari keturunan Ahmad bin Isa ke bawah ini banyak. Paham ya? Banyak. Dari mana anaknya? Anaknya dia sendiri, perhatikan. Anak kandungnya sendiri, perhatikan. Kana kathir jiddan fi Hadramut wa ba'd al-bilad al-muslimin. Banyak anak-anaknya. Jadi Isa ini banyak, tapi Ahmad di sini lahu arba'atu aulad. Ahmad Muhajir itu punya anak. Ahmad Muhajir ini punya anak. Nah, dari empat-empatnya ini banyak bertaburan dari keturunannya. Jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Mau tahu tidak empat ini? Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Ini kitab abad keempat, hati-hati. Yang pertama, anaknya namanya Muhammad bin Ahmad. Muhammad bin Ahmad ibn Isa ibn Muhammad ibn Ali Uraidi ibn Ja'far Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain al-Abidin Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan anak yang pertama. Mau tahu dari anak yang kedua? Mau tahu anak yang kedua? Perhatikan, anak yang kedua bernama Abdullah. Hati-hati loh, ini kita perujukan para kiai. Anak yang kedua bernama Abdullah, yang panggilannya dipanggil Ubaidillah. Abdullah hamba Allah, Ubaidillah hamba kecil Allah, tasghir. Namanya Abdullah
Dipanggil, dia lebih senang tawaduan dipanggil Ubaidillah bin Ahmad Muhajir, Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi ibn Ja'far Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, suami dari putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra. Itu anak yang kedua. Ini yang diingkari oleh kelompok-kelompok dajjal imat ini. Ini kitab abad keempat loh, jangan main-main. Ini kitab abad keempat. Jangan main-main dengan kitab ini. Ini pegangan para kiai, pegangan kiai-kiai sepuh. Makanya mereka tidak ragu lagi dengan para habaib Alawiyin. Loh, Alawiyin dari mana, Habib? Sayyidil Imam Abdullah punya anak, salah satunya Alwi. Paham tidak? Paham tidak? Dari Alawiyin ini pecah. Ini saya tunjukkan, ya. As-Segaf itu dari Alawiyin. Bin Syihab dari Alawiyin. bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Alawiyin, Al-Haddad dari Alawiyin, Al-Hamid dari Alawiyin, Al-Attas dari Alawiyin, Al-Jufri dari Alawiyin, Bahashim dari Alawiyin. Banyak para kabir, hampir mayoritas wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini 60-70% Alawiyun. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Galil adab, biadab itu kelompok-kelompok imat itu. Saya berjanji nanti saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap mereka. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampai
Yang ketiga siapa? Yang ketiga anak dari Ahmad Muhajir ini adalah Ali bin Ahmad ibn Isa ibn Muhammad ibn Ali Uraidi ibn Ja'far Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain al-Abidin ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami dari tercinta, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, putranya bernama Husain bin Ahmad bin Isa ibn Muhammad ibn Ali Uraidi ibn Ja'far Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain al-Abidin ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Jadi empat-empatnya ini anak dari Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Ini kalau dibiarkan ini, Dajjal ini akan mempengaruhi orang-orang awam. Betul? Betul? Saya harus membuka dengan ilmiah. Betul? Saya harus membuka dengan kitabnya. Kitab ini tidak ada yang membantah kitab ini kecuali aliran sesat Wahabi dan Syiah. Imad selalu mengambil kata-kata dari Bimbas, selalu mengambil kata-kata dari Syekh Mikbil. Jangankan Alawiyan yang dinafikan, kuburan Nabi di Madinah aja dinafikan oleh Syekh Mikbil. Apa itu yang sampai mau ikutin? Kita ini tidak gila hormat, tapi pada saat dia mengatakan Alawi Jahannam, Alawiyin Jahannam, tunggu, suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok imat, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka, tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan, apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imat ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita, sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Lihat, saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok imat dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada saya. Ingat, tidak ada orang yang ingkar membantah kitab abad 4 ini. Abna li imam, anak-anak daripada imam, fil Masri wa Syam wal Hasani wal Husain. Ini kitab abad keempat.
yang dipakai sama si Imad itu hanya abad ke-7. Itu banyak kedustaan, banyak bohong, banyak dikabur-kaburkan. Saya meneliti terus apa yang dia omongkan. Saya meneliti dalam kitab-kitab mereka yang lain. Saya akan bongkar. Nanti ada waktu. Apa yang dia baca, saya akan bongkar semuanya. Ada kepalsuan di dalamnya. Ada yang dikaburkan. Ada yang ditutup-tutupi. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka sada alabiyin? Kami akan kasih sok terangan tinggi nanti. Kami akan berikan sok tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok Imad tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih sok terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih sok terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih sok terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan sedaja sampai neneng panjenengan para habaib pepeneneng. Wah, menantang, ayo di sini 24 jam, didatangi nggak ada. Tak iblis sungguhan. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih sok terapi tegangan tinggi nantinya. Nah, baiklah sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada, yang setia tentunya, yang masih mengikuti atau menonton konten ini, sekali lagi kita jangan kena diadu domba. Mereka sudah jelas-jelas menggunakan statement adu domba ini ya. Ini Mudor ini sudah mengajak yang ada di Pasuruan, yang ada di Surabaya, yang ada di waduh di mana-mana dia sebut tadi ya. Diajak. Nah, itu kan jamaah. Kalau jamaah kan berarti pribumi. Kalau pribumi kan berarti orang Indonesia. Kalau orang Indonesia diadukan dengan orang Indonesia kan namanya adu domba. Nah, itu yang begitulah yang adu domba. Mereka mengadu domba, padahal mereka di sini tuh ikutan, ya ikutan lempir, ya. Mungkin kalau sekarang mungkin sudah jadi menantu orang sini atau sudah nikah dengan orang pribumi atau gimana ya. Jadi, tapi tetap mereka itu imigran, pendatang dari Yaman sana. Kita usir aja ke Yaman ya, biar pulang ke Yaman ya. Begitu ya. Ya. Yang penting kita tidak terpancing, tidak terkena teori adu domba, ya. Biarkan mereka berbicara apapun, kalau perlu kita mata-matai sajalah apa yang mereka ucapkan. Statement-statement yang sedemikian itu tak berarti bagi wong Indonesia. Oke, terima kasih kepada rekan dan sahabat, juga teman-teman konsep kehidupan channel di mana saja berada. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dari ini semua, kita ambil satu pelajaran dari ini semua, kita ambil satu wawasan dari ini semua untuk kita ke depan. Dan mudah-mudahan kita menjadi lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih pandai mensikapi permasalahan yang ada. Yuk, dengan bijaksana kita singkapi permasalahan ini. Sing-singkan dengan baju, rambati rata hayo. Kita tingkatkan waspada dan uhuwah Islamiyah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.